Rafflesia, bunga langka yang tumbuh di Indonesia. Potensi Rafflesia sebagai bahan obat alami dari biokimia. Cegah kepunahan Rafflesia dengan konservasi in situ dan ex situ. Sejauh mana sih, kan kita tahu nih secara molekuler Rafflesia itu kehilangan genom untuk di plastisnya, di bagian proloplast genomnya itu tidak terdeteksi. Dulu kan dimanfaatkan oleh masyarakat, saya bilangnya dulu ya, karena sebelum pada zaman dahulu ya, karena memang dia menjadi bagian dari jamu-jamuan pada saat itu untuk membantu misalkan proses pasca kelahiran. Selengkapnya di Brin Daily News bersama saya Loviana Suseno. Rafflesia merupakan tumbuhan unik termasuk dalam parasit sempurna yang tidak memiliki batang, daun, dan akar sejati. Kebun Raya Bogor menjadi satu-satunya kebun raya yang sudah memiliki koleksi Rafflesia Padma dan Rafflesia arnoldi konservasi secara ex situ. Rafflesia termasuk genus tumbuhan yang mengalami kelangkaan. Secara biologis kehidupannya bergantung kepada tumbuhan inang dari jenis tetrastigma tertentu. Peneliti Pusat Riset Ekologi dan Etnobiologi BRIN, Yayan Wahyu Kusuma mengatakan, Rafflesia Padma tersebar di sepanjang pesisir selatan Jawa hingga Nusa Kambangan. Rafflesia zolingeriana yang tersebar di Jawa bagian timur. Rafflesia rokusenii yang berada di dataran tinggi Jawa Barat. Dan Rafflesia arnoldi yang tersebar di Pulau Sumatera bagian selatan. Rafflesia Padma itu sebarannya itu ada di Jawa bagian, khususnya di pesisir selatan Pulau Jawa, Jawa bagian barat, pesisir selatan Pulau bagian Jawa Barat, sampai ke Nusa Kambangan. Kemudian ada Rafflesia zolingeriana, itu ada di Jawa bagian timur. Kemudian ada Rafflesia rokusenii, ini di dataran tinggi khususnya. Ini kalau di Pulau Jawa itu persebarannya di Jawa Barat saja. Setiap jenis bunga Rafflesia memiliki daur hidup yang berbeda. Bunga Rafflesia Padma butuh waktu 9 bulan hingga berbunga. Tidak ada periode tertentu kapan Rafflesia Padma akan berbunga. Secara normatif, penelitian sedang dilakukan terkait fungsi dari jenis Rafflesia. Penelitian lanjutan terkait biokimia yang ada pada kandungan Rafflesia diperkirakan dapat menjadi bahan obat alami. Yayan menyampaikan, di habitat alaminya ditemukan beberapa hewan mengkonsumsi kenop bunga Rafflesia. Karena hal ini, peneliti sangat menghindari kelangkaan yang mungkin terjadi jika Rafflesia tidak diupayakan untuk perkembangbiakan dan perlindungan. Kami juga sedang berkolaborasi nih dengan kolega-kolega dari luar. Kami lihatnya itu secara evolusi lebih pada sejauh mana sih, kan kita tahu nih secara molekuler Rafflesia itu kehilangan genom untuk di plastisnya, di bagian proloplast genomnya itu tidak terdeteksi. Nah, kita ingin tahu nih sejauh mana apakah benar-benar tidak terdeteksi. Kita coba ingin klarifikasi, benar-benar tidak ada gen-gen di proloplast genomnya, ataukah sebenarnya masih ada tapi sangat terbatas dan kita masih bisa menemukan di berbagai jenis Rafflesia. Nah, itu yang kita coba akan dalami lebih lanjut nantinya. Dulu kan dimanfaatkan oleh masyarakat. Saya bilangnya dulu ya, karena sebelum pada zaman dahulu ya, karena memang dia menjadi bagian dari jamu-jamuan pada saat itu untuk membantu misalkan proses pasca kelahiran. Bunga Rafflesia dikenal sebagai bunga bangkai di Indonesia yang terancam punah. Berbagai upaya terus dilakukan dalam menjaga pelestarian tanaman tersebut. Upaya perkembangbiakan dengan pengambilan bibit dan sampel dari Taman Nasional Bukit Barisan Selatan untuk memperbanyak jumlah populasi dan menganalisa genetiknya. Yayan menyebutkan upaya konservasi Rafflesia yang sudah dilakukan pemerintah, diantaranya membuat sebuah aturan kebijakan di cagar alam dan kebun raya. Masyarakat sekitar juga turut terlibat dalam menjaga kelestarian dan keberadaan tanaman tersebut. Pengawasan dari peneliti BRIN di konservasi ex situ terus ditingkatkan dalam menjaga kestabilan ekosistem Rafflesia. Jadi secara peraturan pemerintah sebenarnya Rafflesia yang ada di Indonesia itu dilindungi.
oleh pemerintah. Itu tahapan pertama itu sudah kita lakukan sehingga setiap proses untuk pengoleksian, proses pengambilan dari alam itu memerlukan perizinan. Itu secara umum populasi Rafflesia yang ada di Indonesia sebagian besar itu sudah berada khususnya di kawasan konservasi. Pelibatan masyarakat juga penting untuk upaya perlindungan. Makanya kayak di kawasan di Cipecang itu dengan aktivitas yang oleh masyarakat. Jadi masyarakat itu sudah paham sudah tahu bahwa di sini itu ada Rafflesia yang dilindungi dan mereka berupaya mati-matian untuk melakukan perlindungan secara in situ. Nah, yang ketiga yang tak kalah pentingnya itu adalah upaya perlindungan secara ex situ. Di ex situ ini tidak berhenti dengan sekedar diambil dan juga ditanam di ex situ, tetapi di situ ada upaya penelitiannya juga. Saya, Loviana Suseno, mewakili kru yang bertugas pamit undur diri. Kritis berpikir, kreatif berinovasi.